Islam yang ditulis oleh Dr. Fatah Syukur MCMAG yang menceritakan tentang peradaban Islam yang sistematis dan aktual. Buku ini merupakan buku keempat yang disusun oleh Bapak Fatah Syukur yang terbit pada tahun 2009. Di dalam buku ini diterangkan secara lengkap sejarah peradaban Islam yang terjadi di dunia. Selain diterangkan tentang sejarah, juga diterangkan tentang sistem-sistem, baik sistem pemerintahan, tatanan, dan tidak hanya itu saja. Di dalam buku ini juga dijelaskan segala sesuatu yang terjadi di masa masing-masing golongan, seperti masa Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, dan lain-lain. Buku ini memiliki dua pembahasan besar, di mana pembahasan pertama itu pembahasan tentang 12 bab dari halaman 3 sampai 150, di mana bab tersebut adalah 1. Pengajaran sejarah dan problematika. Bab ini dijelaskan tentang pentingnya sejarah, kemudian hakikat sejarah dan kebudayaan. Lalu problematika mengajarkan sejarah dan kebudayaan Islam. Problematika penulisan metodologi, sejarah dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan yaitu inquiry, discovery, learning. 2. Jazirah Arab. Tata sosial dan kebudayaan pada zaman jahiliyah. Bab ini dijelaskan secara lengkap dari keadaan geografis Arab, peradaban pra-Islam, serta digambarkan tentang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Jazirah Arab. 3. Perkembangan Islam periode Mekah. Bab ini menjelaskan tentang masa kepemimpinan Nabi Muhammad di Mekah dan bagaimana pendidikan Islam di Mekah. 4. Hijrah Nabi Islam di Madinah. Menjelaskan tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian pendidikan Islam di Madinah, serta terjadinya Piagam Madinah. 5. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Menjelaskan tentang sistem-sistem pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 6. Situasi sosial. Politik akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bab ini dituliskan tentang peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali, sampai akhirnya muncullah golongan Umayyah, serta digambarkan kronologi perkembangan sistem pemerintahan serta khalifah-khalifah Umayyah. 7. Perjuangan Bani Abbas, runtuhnya Bani Umayyah, dan teori revolusi bangkitnya Bani Abbasiyah. Bab ini dijelaskan bagaimana runtuhnya Bani Abbasiyah, kemudian dilanjutkan tentang revolusi bangkitnya Bani Abbasiyah. 8. Masa keemasan Bani Abbasiyah. Faktor-faktor pendukung keemasan Bani Abbasiyah dan lahirnya tokoh-tokoh intelektual Muslim. Menjelaskan tentang masa kerajaan yang dicapai oleh Bani Abbasiyah serta dijelaskan kronologi lahirnya Muslim yang mendukung peradaban Islam di dunia. 9. Masa integrasi munculnya dinasti dalam Islam dan kondisi perkembangan intelektual dalam Islam. Bab ini menjelaskan tentang adanya perang salib, perebutan kekuasaan pemerintahan, serta kemunduran Bani Abbasiyah dan perkembangan kaum intelektual di masa disintegrasi. 10. Masuknya Islam ke Spanyol. Menjelaskan tentang masa keemasan Islam dan kontribusi intelektual di dunia barat. 11. Masa tiga kerajaan besar Islam. Bab ini menjelaskan tentang segala sesuatu berhubungan tentang tiga kerajaan besar Islam, yaitu Utsmani, Safawi, Mughal. 12. Mundurnya tiga kerajaan besar Islam. Bab ini terakhir menjelaskan tentang kemunduran tiga kerajaan besar tersebut, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal. Kelebihan buku ini adalah, menurut saya, buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Fatah Syukur MCMAG sudah lengkap karena sangat membantu pembaca untuk memahaminya. Tiap-tiap bab ada pendahuluan sebelum membahas bab tersebut. Penulis juga menyimpulkan pendapat sendiri tiap-tiap bab. Penulis juga tidak tanggung-tanggung untuk menggunakan 85 buku referensi untuk menyusun buku ini. Dan bukan hanya buku-buku Indonesia, tetapi juga buku referensi luar negeri. Penulis juga sangat kritis dengan pendapat-pendapat para ulama. Kekurangan buku ini adalah salah satunya penyebutan suku-suku Arab pra-Islam hanya menyebutkan beberapa jumlah pasukan Muawiyah. Dalam bab sebelumnya sudah dibahas, tapi dalam bab selanjutnya masih dibahas meskipun sudah mengganti bab. Jadi kesimpulan, buku Dr. Fatah Syukur MCMAG yang berjudul Sejarah Peradaban Islam membahas tentang sejarah peradaban Islam yang terjadi di dunia. Selain diterangkan tentang sejarah, juga diterangkan tentang sistem-sistem, baik sistem pemerintahan, tatanan, dan tidak hanya itu.
segala sesuatu yang terjadi di masa masing-masing golongan, seperti masa Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, dan lain-lain. Buku ini, Sejarah Peradaban Islam, memiliki dua pembahasan besar, di mana pembahasan pertama yaitu membahas tentang 12 bab dari halaman 3 sampai 150. Sekian review buku dari